Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Militer A1. Kali ini kita akan membahas tentang daftar pesawat tempur tua Indonesia yang masih aktif di tahun 2025. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Tahun 2025 menjadi penanda perjalanan panjang bagi kekuatan udara Indonesia, khususnya dalam mengoperasikan armada pesawat tempurnya. Di tengah modernisasi alutsista yang terus berjalan, beberapa jenis pesawat tempur yang telah malang melintang selama beberapa dekade masih setia menjaga kedaulatan langit Nusantara. Keberadaan pesawat-pesawat senior ini menjadi bukti ketahanan dan keandalan rancangan mereka, serta dedikasi para teknisi dan personel TNI Angkatan Udara dalam menjaga kesiapan operasionalnya. Meskipun tergolong tua dari segi usia operasional, pesawat-pesawat tempur ini tetap memegang peranan penting dalam berbagai misi, dengan program pemeliharaan dan mampu berkontribusi dalam latihan gabungan, operasi pengamanan wilayah udara, hingga penegasan hukum di udara. Keberadaan mereka juga menjadi jembatan pengalaman bagi generasi penerbang dari teknisi muda TNI AU, mewarisi pengetahuan dan keahlian dalam mengoperasikan berbagai jenis platform udara. Berikut daftar pesawat tempur tua Indonesia yang masih aktif di tahun 2025. 1. F-16 Fighting Falcon. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan jet tempur multiperan F-16 Fighting Falcon. Pembelian F-16 oleh Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai pada era 80-an. Kontrak awal ditandatangani pada tahun 86 untuk pengadaan 12 unit F-16A atau B Block 15 Oku. Pesawat-pesawat ini mulai tiba di Indonesia pada tahun 89 dan menjadi tulang punggung kekuatan udara TNI AU pada masanya. Kehadiran F-16 memberikan lompatan signifikan dalam kemampuan tempur Indonesia, terutama dalam hal superioritas udara dan serangan darat. Seiring berjalannya waktu, TNI AU terus berupaya memodernisasi dan menambah jumlah armada F-16. Pada tahun 2011, Indonesia kembali mengakuisisi 24 unit F-16C atau D Block 52ID yang merupakan pesawat bekas dari US Air National Guard. Proses modernisasi besar-besaran juga dilakukan terhadap F-16A atau B yang akan melalui program Inchad Midlife Update atau MLU yang dimulai pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan avionik radar persenjataan F-16 agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini. 2. Bayhawk 209. Bayhawk 209 merupakan salah satu tulang punggung kekuatan udara TNI Angkatan Udara, khususnya dalam peran sebagai pesawat serang ringan dan latih lanjut. Pesawat ini adalah varian kursi tunggal dengan desain yang lincah dan kemampuan membawa berbagai macam persenjataan. Hawk 209 memiliki peran ganda baik untuk misi tempur taktis maupun sebagai platform transisi bagi pilot sebelum mengawaki pesawat tempur yang lebih canggih. Indonesia melakukan pembelian pesawat Bayhawk 109 atau 209 melalui kontrak yang ditandatangani pada tahun 93. Dalam kontrak tersebut, Indonesia memesan total 24 unit yang terdiri dari 8 unit Hawk 109 varian latih tandem dan 16 unit Hawk 209 varian serang kursi tunggal. Pengiriman pesawat-pesawat ini dilakukan secara bertahap, dengan gelombang pertama tiba di Indonesia pada tahun 96. Hawk 209 kemudian ditempatkan di Skuadron Udara 12 di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru Riau. 3. Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK. Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK merupakan dua jenis pesawat tempur buatan Rusia yang menjadi tulang punggung kekuatan udara TNI Angkatan Udara sejak awal tahun 2000-an. Su-27SK adalah varian kursi tunggal yang didesain sebagai pesawat tempur superioritas udara dengan kemampuan manuver yang tinggi dan dirancang untuk pertempuran jarak dekat maupun menengah. Sementara itu, Su-30MK adalah varian kursi ganda yang memiliki kemampuan multiperan. Tidak hanya unggul dalam pertempuran udara, tetapi juga mumpuni dalam misi serangan darat dan laut. Kehadiran kedua jenis pesawat ini secara signifikan meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan pertahanan udara Indonesia. Pembelian Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK oleh Indonesia dilakukan melalui beberapa tahap. Kontrak pertama ditandatangani pada tahun 2003 yang meliputi pembelian 2 unit Su-27SK dan 2 unit Su-30MK. Kedatangan pesawat-pesawat ini menjadi momentum penting dalam modernisasi alutsista TNI AU. Pembelian berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan penambahan varian yang lebih canggih seperti Su-27SKM dan Su-30MK2 yang melengkapi kemampuan armada tempur Sukhoi Indonesia.
4. IMB-314 Super Tucano. IMB-314 Super Tucano adalah pesawat serang ringan bermesin turboprop yang dirancang dan diproduksi oleh Embraer dari Brazil. Pesawat ini merupakan pengembangan dari IMB-312 Tucano yang lebih dulu hadir. Super Tucano dirancang untuk berbagai misi termasuk serangan ringan, operasi anti-gerilya, dukungan udara dekat, pengintaian, dan bahkan sebagai pesawat latih lanjut. Keunggulannya terletak pada kemampuan beroperasi di berbagai kondisi cuaca, siang dan malam, serta dari landasan yang minim persiapan. Indonesia melakukan pembelian IMB-314 Super Tucano melalui 2 kontrak terpisah. Kontrak pertama ditandatangani pada tahun 2011 yang meliputi pengadaan 8 unit pesawat. Kemudian kontrak kedua muncul pada tahun 2012 untuk pembelian tambahan 8 unit lagi. Dengan demikian, total Indonesia mengakuisisi 16 unit Super Tucano. Pengiriman pesawat-pesawat ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2012 hingga 2014. Memperkuat armada TNI Angkatan Udara khususnya untuk mengganti peran pesawat OP-10 Bronto yang telah purna tugas. 5. T-50I Golden Eagle. T-50I Golden Eagle merupakan pesawat latih supersonik canggih yang dikembangkan bersama oleh Korean Aerospace Industry atau KAI dari Korea Selatan dan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Pesawat ini dirancang sebagai Lead In-Fighter Train atau LIF untuk mempersiapkan pilot tempur transisi ke pesawat tempur generasi berikutnya seperti F-16 dan F-15. Dengan kemampuan terbang supersonik hingga Mach 1,5 dan dilengkapi dengan avionik modern termasuk kokpit digital dengan tampilan multifungsi, sistem kendali fly-by-wire dan radar IL atau M2032 pada versi Indonesia. T-50I menawarkan platform pelatihan yang ideal sekaligus memiliki kemampuan tempur ringan. Indonesia menjadi pelanggan ekspor pertama untuk T-50I Golden Eagle. Kontrak pembelian 16 unit pesawat ini ditandatangani pada tahun 2011. Pengiriman seluruh unit dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2013 hingga Februari 2014. Pesawat-pesawat T-50I ditempatkan di Skuadron Udara 15 Lanut Iswajudi Madiun, Jawa Timur. Dan sebagian diantaranya memiliki warna khas tim aerobatik TNI AU Jupiter Aerobatic Team. Oke, itulah di pembahasan tentang 5 pesawat tempur tua Indonesia yang masih aktif di tahun 2025. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu like dan bagikan. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Akhir kata dari saya, thank you and bye-bye.